Halo guys, balik lagi dengan gue Fasya di Dadakan Podcast. Oke, di sini kita kedatangan bintang tamu, bukan bintang tamu sih, teman jatuhnya. Yaitu dia bisa ngejelasin tentang adab walaupun dia nakal ya. Di sini juga bukan cuman hanya Mas siapa nih dengan Mas siapa dulu? Mas Sepik ya. Tidak dengan hanya Mas Sepik saja, di sini ada Tegar sama ada Yayang di belakang layar. Di sebelah kanan layar. Jadi Mas Sepik, salam kenal ya. Gue Fasya nih. Oke, siap. Oke, bersama kru-krunya Yayang dan Tegar. Oke. Baik ya, kita ini mau ngebahas tentang adab. Kan zaman sekarang orang yang beradab itu sedikit ya. Ya, pasti. Orang yang cerdas itu banyak. Ya, pasti. Itu kenapa Mas Sepik kalau misalnya boleh tahu ya? Karena gue juga dulu pernah sempat bukan nakal sih, kurang baik lah dalam pergaulan. Bisa jelaskan Mas Sepik? Oke, mungkin langsung saja pada intinya kan adab itu kan sesuatu hal yang sangat penting lah dalam hal ilmu keilmuan maupun dalam hal tata cara bergaul di dalam lingkungan publik gitu. Nah jadi kenapa adab itu sangat penting, karena memang kalau misalnya gini lah, ibarat contohnya manusia tanpa adab itu rasanya gimana sih gitu ya kan. Oh iya. Pasti iya. kita apa namanya gitulah gitu, kayak gak enak gitu. Jadi pada dasarnya kalau orang yang beradab itu adalah orang yang sangat dihargai gitu dalam di kehidupannya. Oke Mas Sepik, luar biasa. Penjelasannya ini bisa masuk ke kaum milenial maupun kaum Gen Z gitu Ya, kan. Gen Z. Ini gimana ya, kru-kru sekalian bisa ngedengar? Bisa. Oke. Jadi adab itu sangat luar biasa ya Mas. Iya. Nah ini contohnya banyak sekali orang yang nakal gitu, tapi pinter dia tuh, cuman adabnya nggak ada. Itu kan yang menjadi poin kurang lah buat orang tersebut. Nah, itu bagaimana sih cara nanemin adab dalam diri kita sendiri loh gitu. Sebenarnya begini, kalau dalam menanamkan adab sendiri ya tentu dari diri kita sendiri dan juga dimulai dari kecil. Karena memang kan orang tua pasti begini, nah kamu jangan melakukan hal ini ya, atau D atau siapa gitu jangan melakukan hal ini karena emang dilarang dalam misalnya di adat lingkungan masyarakat itu sendiri gitu. Oh, jadi pelatihan dari kecil, dari sejak dini kita harus diajarin adab ya. Iya, adab kepada orang tua, kepada orang dewasa tentunya juga gitu. Oke sih, tapi karena zaman sekarang berbeda ya, Iya, tapi dengan pasti juga. zaman dahulu ya, teman-teman sekalian. Ini juga kru-kru sekalian juga ini kayaknya lumayan. Iya, kalau dalam adab tuh bagus kru-kru saya yang di sini nih. Entah Yayang, entah Tegar gitu kan. Apalagi Tegar gitu, luar biasa. Ustadz Tegar, Pastinya. luar biasa, Haji Tegar. Jadi Mas Sepik, sebenarnya masih ada nggak sih orang yang beradab tuh di tahun 2023 ini? Sebenarnya masih itu di dalam lingkungan pendidikan pondok pesantren. Memang ada salah satu pesantren yang memang di Jawa Timur ya, yang kita tahu sendiri ada salah satu pondok yang dimana ketika gurunya itu sedang misalnya nih dia keluar dari mobil atau dari rumah, pasti kan anak santrinya pada nunduk semua gitu. Waduh, itu mah bagus ya. Iya, lebih mengajarkan santunnya lah. Santunnya Ya, sopan dan santunnya kepada guru. kepada guru. Iya. Oke. Mungkin Mas Sepik karena lingkungan kan itu kan lingkungan pondok. Iya. Tapi kan kalau misalnya di sini ya teman-teman sekalian, itu lingkungannya bukan pondok. Mas Sepik. Nah, kenapa sih? Karena di lingkungan ini sendiri loh, khususnya pada Cirebon, yaitu minim yang ikut-ikutan, maksudnya pendaftar kayak ke pondok gitu loh. Ini kita bicara tentang Di anak-anak gaul yang kurang beradab. Nah, dari selain diajarkan sejak dini oleh orang tua, apa sih yang bisa mereka ubah loh? Misalnya udah umur 20 tahun loh, tapi mereka nggak beradab. Tapi diri mereka tuh nggak sadar-sadar gitu loh. sebenarnya gini aja, simpelnya ya lebih kepada diri sendiri yang mengontrolnya. Karena memang sesuatu perbuatan apapun ya pasti dari diri kita sendiri yang mengendalikan, apakah kita bisa mengendalikan atau tidak. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya Mas Sepik? Iya. Bisa sih. Nah, memang kan ini kan balik lagi ke nafsu masing-masing manusia ya Mas Sepik ya. Iya, betul. Itu karena apa hubungannya nafsu dengan adab itu Mas Sepik? Kalau misalnya kita boleh tahu ya teman-teman sekalian juga nih ya yang sama Tegar supaya tahu gitu loh.
Jadi kalau nafsu sendiri kan itu menahan ya dari diri kita sendiri, misal nafsunya tentang makannya atau mungkin tentang ya wanita atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas sih pada dasarnya nafsu itu kan harus ditahan lah. Iya. Jangan sampai itulah seperti itu. Terus juga tadi apa tadi selanjutnya tuh yang ngelang tuh? Korelasi adab sama nafsu. Oh, korelasinya itu beda ya. Kalau nafsu kan lebih ke mengontrol diri sendiri, sedangkan adab kepada hal orang lain gitu. Orang lain. Cara berperilaku kita di masyarakat ataupun di seperti itu. Oke, Mas Efik luar biasa sekali ya. Gak salah sih ngundangnya Mas Efik ini karena dia kalau di kelas tuh diem aja, cuman adabnya oke lah kalau bisa dipakai. Ya Yayang sama Tegar juga itu luar biasa juga. Sungguh maning, aja maning sungguh. Iya di luar Nurul kalau Iya, mereka di luar berdua mah. Nurul, ya. Ya, jadi Mas Efik, kenapa ya kalau misalnya kita susah banget buat hormat ke orang lebih tua ataupun hormat sesama teman sendiri gitu loh. Kenapa sih rasanya susah banget gitu loh, kayak sungkan, kayak gengsi gitu. Iya, Kenapa? padahal sepertinya sebenarnya seperti ini. Kalau yang saya tahu ya mungkin kalau hormat kepada orang tua mah itu dari diri kita juga, dan kembali lagi pada dasarnya itu ke diri kitanya gitu. Oh, balik lagi ke diri kita terus ya. Misalnya kita tuh lagi di lingkungan ini nih, kayak misal di Lingkungan rumah pergaulan. atau di tempat publik kayak stasiun atau bagaimana, kan banyaknya orang sekarang tuh ya, terutama di jalan raya nih yang paling sering terjadi saya lihat ya. Iya. Kadang ada aja gitu ya anak muda gitu bawa motor ugal-ugalan, terus yang marahinnya anak muda tersebut gak terima gitu. Karena ditegur, padahal cuma ditegur doang gitu. Tapi nggak terima ya. Gak terima padahal kan. Iya kan. Nah, seperti itulah jadi. Iya, iya. dasarnya. Oke. Jadi yang dari kunci utamanya dalam adab adalah balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Siapa tahu kita tuh bisa mengontrol atau nggak bisa menerapkan pola adab ya ke seluruh manusia, bukan hanya orang lebih tua aja ya. Tapi yang di bawah kita tuh juga harus menghormati ya Mas Efik. Ya, Yang di betul bawah sekali. umur kitanya. Karena Iya. Mas Efik ini udah tua kan. Iya, 20 lah, 22 kita. 22 Mas Iya. Efik. Kalau Yayang masih 19, Tegar masih 17 tahun. Mungkin. Iya gitu. Iya, iya. Jadi obrolan adab ini nih sangat luar biasa daripada ketimbang kita formal nggak sih? Iya, begitu. Mending gini aja, Santai-santai ngalir ya, bro. saja. Gila Yang aja. slow-slow aja. Iya. Iya sih. Jadi Mas Efik, kata-kata penutup untuk atau nggak pesan deh dari Mas Efik buat kaum milenial atau juga kaum Gen Z supaya mereka tuh beradab. Jadi Bagaimana Mas Efik? Kasih tahu. mungkin seperti ini ya, untuk para kaum milenial atau Gen Z, ya cobalah, karena memang adab itu sangat penting loh. Justru karena kalian di perkuliahan, misal kalian tidak hormat sama guru, ilmunya nggak dapat nantinya. Dulu. Iya, karena adab tuh lebih penting gitu. Terus juga untuk pesan dari saya lagi, mungkin kalau bisa ya usahakan kalau ada orang tua ya bilang permisi atau punten ke bapak gitu, atau ke orang lain misalnya, Pak punten mau lewat atau gimana. Nah itu contoh kecilnya lah gitu. Oke. Ya mungkin itu aja sih pesan dari saya. Oke Mas Efik yang disepuhkan di kelas itu Mas Efik karena dia paling tua dan mengerti adab di antara kita bertiga ini, Tegar sama Yayang, karena mereka berdua itu di luar Nurul sih kalau menurut gua. Oke, jadi gitu aja dari dadakan podcast ya. Semoga bisa menyerap apa yang kita obrolkan di sini ya. Apalagi Tegar tuh sangat menikmati, sadu banget tadi ngedengerannya. Iya, dengerin. Ya sadu banget gitu kan. Gak sia-sia kita ngobrol di sini selama 10 menit ya, Iya. Mas Efik. Jadi gitu aja sih dari gua selaku apa ya? Membawa acara Bukan mungkin. pembawa acara, teman podcast. Teman podcastnya ya. Teman podcast sama Mas Efik. Gua di sini sangat berterima kasih karena kalian semua udah mau nonton. Mungkin kita nggak terlalu formal ya karena kita santai-santai aja sih hidupnya. Iya. Ya nggak Mas Efik? Iya, Enjoy jangan aja nggak sih? dibawa. Iya, betul itu. Dan di bawah apa? Pusing. Dan dibawa pusing katanya. Oke, mungkin kita tutup ya. See you next time. Sampai jumpa kembali.